NTV Tonight kembali untuk Anda. Pemirsa, perayaan pergantian tahun yang biasanya dirayakan dengan sukacita, namun tidak dengan negara yang sedang dilanda perang. Kejadian menyedihkan terjadi di Ukraina di mana 2 warganya tewas akibat serangan drone milik Rusia. Rusia melancarkan serangan pesawat tak berawak ke ibu kota Ukraina, Kiev, pada Rabu dini hari 1 Januari. Menewaskan 2 orang, melukai 6 lainnya dan merusak bangunan di 2 distrik. 2 lantai bangunan tempat tinggal hancur sebagai akibat serangan itu, kata wali kota Kiev, Vitali Klitschko. Rekaman video yang diunggah oleh Dinas Darurat Negara menunjukkan petugas pemadam kebakaran menyiram sudut bangunan yang hancur dan tim penyelamat membantu korban lanjut usia di distrik pemerintahan Kiev. Bank Nasional Ukraina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa salah satu gedungnya telah rusak akibat puing-puing dari pesawat nirawak yang jatuh. Puing-puing juga merusak sebuah bangunan non-perumahan di lingkungan yang berbeda. Klitschko menambahkan Rusia telah melakukan serangan udara rutin terhadap kota-kota Ukraina jauh di belakang garis depan invasinya yang telah berlangsung hampir 3 tahun. NTV melaporkan. Ukraina menghentikan jalur pipa gas era Soviet yang melintasi Ukraina menuju Eropa. Pemberhentian ini dilakukan usai kesepakatan transit yang berakhir di awal tahun 2025. Ekspor gas alam Rusia melalui jaringan pipa era Soviet yang melintasi Ukraina menuju Eropa dihentikan pada Rabu dini hari. Karena kesepakatan transit berakhir, serta Moskow dan Kiev yang bertikai gagal mencapai kesepakatan untuk melanjutkan aliran. Raksasa energi Rusia, Gazprom, mengatakan bahwa ekspor gas melalui Ukraina Eropa telah dihentikan mulai pukul 8 pagi waktu Moskow. Penghentian aliran gas diperkirakan terjadi di tengah perang yang dimulai pada Februari 2022. Ukraina bersikeras tidak akan memperpanjang kesepakatan transit gas 5 tahun di tengah konflik militer. Ukraina sekarang menghadapi kerugian sekitar $800 juta Amerika per tahun dalam biaya transit dari Rusia. Sementara Gazprom akan kehilangan hampir 5 miliar dalam penjualan gas. NTV melaporkan. Rusia dan Ukraina telah menukar ratusan tawanan perang dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Uni Emirat Arab. Pertukaran tahanan itu tentu menjadi kado istimewa di akhir tahun bagi eks-tahanan dan keluarga mereka. Tangis kebahagiaan itu pecah saat 189 tahanan perang Ukraina bersatu kembali dengan keluarga mereka. Ini menjadi kado istimewa di akhir tahun 2024. Kiev membawa pulang mereka setelah dibebaskan dalam pertukaran antara Ukraina dan Rusia. Rusia dan Ukraina telah menukar ratusan tawanan perang dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Uni Emirat Arab. Pertukaran tahanan tersebut merupakan yang ke-59 sejak invasi skala penuh dimulai. Mereka yang dibebaskan termasuk para pasukan yang mempertahankan Azovstal dan Mariupol, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, serta Pulau Ular. Mereka ditangkap pasukan Rusia pada tahun 2022. I have no words to say what I feel now. Thank you very much. When did you get captured? When were you sent to Russia? It was more than 1 year ago. 70 months ago. Happy to be home? Yes, I'm very happy. Thank you very much. Знание теряешь, конечно. Больше ничего, наверное, пока что. Маму увидел теперь. Мама плачет теперь, тоже хочется плакать. Ну, перед вами еще держусь.
Menurut pejabat di Kiev, negosiasi tentang pertukaran tahanan menjadi lebih sulit dalam beberapa bulan terakhir sejak pasukan Rusia mulai membuat kemajuan signifikan di medan perang.